استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم الذي لا اله الا هو الحي القيوم واجب على ما نوى به شيخنا. الفاتحه. من الشيطان الرجيم. بسم الله. الحمد لله رب العالمين. اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم العزيز العليم عدد كل حرف كتب ويكتب أبد العابدين ودخل الداخلين. رضي الله عنا وعنكم. وقال رضي الله عنه. الفصل السابع في حب الدنيا. Pasal yang ketujuh daripada penyakit-penyakit yang ada di dalam hati, yaitu pada menyatakan kasih dan cintanya hati akan dunia, akan kesenangan dan kenyamanan dunia. Artinya kita orang beriman harus mengetahui dan memahami bahwa hidup kita ini selama-lamanya. Setelah kita dilahirkan dari rahim ibu, kita nggak bisa lagi untuk kembali ke rahim ibu atau mengakhiri cerita hidup. Semua laki-laki perempuan akan menemui perjalanan yang sangat amat panjang, tiada henti, tiada akhir. Hingga sekalipun masuk sudah ke dalam surga ataupun nanti masuk ke dalam neraka. Tidak ada istilah untuk kembali ke rahim ibu atau mengakhiri cerita perjalanan hidup. Dari mulai lahir dan seterusnya. Dan kita hidup, ada yang disebut di alam dunia, ada yang disebut di alam akhirat. Dan semua pasti menemui itu. Namun, perjalanan panjang tersebut kadang-kadang terlupakan. Hingga akal kita tidak waras lagi. Seakan-akan terasa hidup itu hanya di dunia. Gak begitu panjang cara kita berpikir. Gak begitu dewasa cara kita memutuskan permasalahan. Akhirnya, karena perasaan kita, hidup itu hanya di sini. Buktinya, kita takut mati. Sepertinya kita nggak ingin berpisah yang namanya kehidupan di sini. Kita bahkan nggak mau mati. Sepertinya kita nggak ingin berpindah dari sini ke negeri akhirat. Itu bukti bahwa hati kita sudah disihir, dijampi-jampi oleh yang namanya kesenangan dunia. Kesenangan ini yang menarik hati kita. Akhirnya kita jatuh cinta kepada kesenangan. Buktinya kita nggak bisa terima yang namanya nggak senang. Kita hanya ingin kaya, nggak bisa terima miskin. Kita hanya ingin dipuji, nggak terima kalau dia. Itu namanya cinta. Dan cinta ini yang membuat kita akhirnya tersihir, kena jampi-jampi, kena guna-guna. Akhirnya di otak dan di pikiran kita ini, bagaimana caranya saya dapat kesenangan? Bagaimana caranya saya jadi orang kaya? Bagaimana caranya saya harus dipuji dan disanjung? Pagi sore, yang dicarinya itu, yang diinginkannya itu. Hingga tertanam di dalam hatinya dia, orang kaya, orang mulia. Orang dipuji, orang yang berhasil dalam hidup. Ini otaknya dia. Punya akal, punya otak, buntu. Bahkan lebih dari itu jahatnya, dia menghina orang miskin. Dia merendahkan derajat orang miskin. Bagi dia, kaya itu mulia, miskin itu hina. Bagi dia, dipuji itu terhormat, dihina itu tidak ada apa-apanya. Sampai begitu cara dia berpikir. Karena udah disihir oleh yang namanya dunia. Maka dari karena itu agama memberikan pelajaran kepada kita agar jangan sampai kita hubbud dunia. Memang sebenarnya sudah kita terangkan sedikit demi sedikit. Oleh karena itu, seakan-akan kita ulang sedikit-sedikit. Orang yang memegang kekayaan, satu, jangan pernah merasa bahwa dirinya orang kaya. Kenapa? Karena yang kaya hakiki hanya Allah. Jangan pernah beranggapan saya orang yang kaya, banyak harta, banyak ini, banyak itu.
Perasaan itu nantinya akan menimbulkan minta diketahui, minta dihormati, minta dimuliakan, minta dengan segala macam permintaan. Kenapa? Karena dia menceritakan dirinya orang kaya. Dia menganggap dirinya orang kaya. Tuh, dua. Kalau kekayaan datang, jangan sampai sifat bakhil masuk ke dalam hati. Karena orang yang punya harta, punya kekayaan, kalau udah masuk sifat bakhil berarti kena jampi-jampi dan guna-guna dunia. Tiga, jangan pernah merendahkan orang miskin hanya dengan menilai harta dan kekayaan. Ya Rasulullah, sampai dia duduk berdampingan dengan orang miskin gak mau. Saking jahatnya hatinya. Berdampingan. Dia takut kayanya menular ke orang miskin, miskinnya menular kepada orang kayanya tadi. Masya Allah. Ini otak sudah kena sihir. Ini otak sudah kena ganti-ganti. Ini otak sudah diubah, ditukar. Jadi nggak waras lagi. Apabila tiga ini ada di dalam diri kita, kala kita pegang harta, berarti kita sudah ada ciri-ciri gejala hubudun. Nah, oleh karena itu, orang bagaimanapun kayanya ya tetap al-fakir. Hamba yang fakir. Itu semua pengarang pasti ngomong. Telah berkata hamba yang dhaif lagi fakir kepada Allah. Begini, begini, begini. Pengarang-pengarang kita pasti begitu ngomongnya. Ini maaflah sedikit bahasa Indonesia belajar-belajar. Karena ada tamu kita yang dari Jakarta katanya. Jadi maaf kalau kebetulan belum nanti bahasanya Banjar. Kamu kada mahir bahasa Indonesia jadi maafin aja. Jadi saking apa ya saking? Iya, nggak waras, nggak punya akal normal lagi. Ya Allah, dia berteman hanya dengan orang yang kaya. Dia hanya ngumpul sama orang yang tajir. Dia hanya ngumpul sama orang yang mobilnya mewah. Nggak mau berteman dengan tukang beca. Padahal kemuliaan bukan letaknya pada harta dan kekayaan. Bahkan Nabi mengancam, "Man tawadda'a li ghaniyyin bi ghinah dhahaba thulutsuhu." Barang siapa menghormati orang karena kekayaannya semata, maka 2/3 sudah imannya. Lepas 2/3. 2/3 aja udah lepas, apalagi 1/3. 2/3-nya udah hilang. Dan ini hebatnya dunia. Lebih hebat daripada sihirnya Harut dan Marut. Yang anehnya, yang aneh. Orang kena sihir kada merasa. Satu, jangan merasa suci, jangan merasa kaya. Dua, jangan engken, jangan kikir. Jangan pemalar, biar orang Banjar engken berajut. Lebar engken, banyu aja enggak. Itu saking engken berajut. Kalau Betawi apa juga? Kalau engken banget tuh apa? Kikir banget, pelit. Nah, pelit, pelit banget. Waduh, ya, sampai-sampai jangankan orang yang dia kikir dirinya sendiri dia kikir. Dari Tanah Abang ke Monas berapa uang kalau taksi? 10.000 ya. Kalau pakai apa ojek? Ini dia jalan kaki. Iya, saking dia kikirnya. Sama orang udah nggak nolong. Sama diri sendiri dia sakiti. Itu namanya pelit banget. Pelit banget. Apa istilah Jakarta kalau nya 10.000 apa? Ceban. Nah, lain nolak ban lain. Ya ceban. Ceban ya. Kalau taksi ceban. Ojek ceban. Jalan kaki nih orang. Aduh, yang penting nggak keluar duit. Udah bungul tambuk tuh. Bodoh banget tuh. Ini kenapa? Dia kena sihir. Dia nggak sadar diri apa yang dia lakukan. Dia nggak bisa menerima dan memahami mana yang baik, mana yang enggak. Sampai orang bilang kamu keterlaluan, dia senyum aja. Kenapa? Orang kena sihir, orang kena guna-guna, dia nggak sadar. Dan ini yang harus dipikirkan. Ini yang harus kita usahakan supaya jangan sampai lagi sihir itu terus aktif di orang ini. Nah, ini tugasnya Rasulullah. Ini tugasnya pengikut-pengikut Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apalagi yang ketiga setelah kikir, menghina orang miskin. Udah nggak bisa terima berteman dengan orang miskin. Di BB aja nggak meng-add orang miskin. Ya memang apa yang di-add orang miskin mana ada punya bebek. Iya. Nah ini. Nah, jadi hasilnya. Arti hubud dunia, arti cinta kepada dunia, cinta kepada kesenangan dunia hingga tidak bisa menerima hal yang sebaliknya. Padahal di dunia ini nikmat yang dikasih Allah disyukuri, bala yang dikasih Allah harus sabar. Artinya dua-duanya diterima. Tapi orang cinta kepada dunia satu aja yang dia terima, satunya enggak. Satu yang diterimanya dia itu senang, kaya,
Kalau sebaliknya nggak bisa terima. Akhirnya Allah dengan tegas berkata, siapa nggak syukur sama nikmatku, nggak sabar terhadap balaku, nggak rela terhadap apa yang kuputuskan, jangan bertuhan aku, jangan tinggal di dunia. Tegas Allah. Nah ini, jadi diukur diri kita. Aku ini bisa nggak nerima? Usaha udah, kerja udah, tapi alhamdulillah belum kayak orang. Belum kayak orang. Masih ya gitu-gitulah. Nggak, bisa nggak nerima? Bisa nggak? Gimana bisa nerima kalau nggak ada ilmunya? Mudah padahal, tapi kalau nggak tahu, ya namanya juga nggak tahu. Sesuatu jadi susah kalau nggak tahu. Kalau orang dapat bala, lihat orang yang di bawah kita yang lebih banyak balanya. Insya Allah kita bisa jujur ngomong, saya masih untung. Saya masih banyak dapat nikmat dibanding nih orang. Kan ada kalimat yang jujur keluar, dan itu susah untuk didapat dalam pandangan. Kita masih bisa melihat nikmat walau di dalam bala. Kita masih bisa merasakan nikmat walau di dalam bala, hanya dengan memandang orang yang nasibnya lebih daripada kita. Akhirnya dengan jujur kita ngomong, alhamdulillah, saya masih beruntung begitu. Tapi kalau orang kena sihir dunia, dia memandang ke atas. Akhirnya hidup ini derita. Terus derita, bin derita. Nasib, nasib. Kapan semua ini berakhir? Bodohlah. Nah, maaf ya lah. Coba supaya bisa ngomong sama Bapak. Ya bisa apa ya? Akrab. Iya. Supaya terasa orang Jakarta. Coba. Dia ngomong derita, oh derita. Kapan semua ini berakhir? Habis rumahku terbakar, istriku meninggal, anakku mati. Apa kebahagiaan diriku? Ya Allah, kau tidak begitu adil. Turun sini kita kelahi. Allah diajak kelahi. Karena ini hati udah kena sihir. Kalau orang belum kena sihir atau tidak kena sihir, dia masih bisa melihat nikmat di dalam segala hal. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits alam nashrah laka sadrak. Orang yang memandang nikmat, hatinya akan terbuka, jiwanya akan tenang. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits alam nashrah laka sadrak. Ai syarahna laka sadrak. Kami bukakan dadanya engkau. Kami bikin senang, tenang, damai hatinya engkau. Apa sih amalannya? Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Melihat dan menonton selalu adanya kehadiran nikmat walaupun di dalam keadaan yang bagaimanapun. Ada kita orang yang kadang-kadang maaf, kelas SD sekolah dasar, terus naik lagi SMP sekolah menengah, pertama SMU sekolah menengah umumnya, terus kuliah, terus kerja. Udah manakala dapat kerjaan gaji misalnya 1 bulan itu 2 juta, kita sebenarnya kalau dicukup-cukupkan ya cukup, tapi yang namanya hati udah kena sihir dunia ingin lebih. Akhirnya kita cari lagi kerjaan sampingan. Apa kerjaan sampingan macam-macam, ini itu. Dapat lagi 2 juta jadi 4 juta 1 bulan. Terus akhirnya setelah 4 juta 1 bulan, dia yang namanya orang kena sihir, dia mau tambahan lagi. 6 juta, akhirnya 8 juta, terus 10 juta. Kapan jutanya berakhir? Bahkan orang yang punya 1 miliar, dia masih merasa kurang. Ini ciri orang kena sihir. Ini orang kena sihir. Akhirnya serba kurang. Diajak yasinan sibuk. Diajak nuntut pengajian sibuk. Ya sibuk terus. Sholat Jumat sibuk. Acara maulid sibuk. Mi'raj sibuk. Ada orang kematian sibuk. Pas dia mati ya nggak ada orang yang datang. Karena semua juga sibuk. Sibuk. Sagalatna amwaluna wa anfusuna fastaghfir lana. Kenapa? Karena tuntutan. Rasa kurang. Lalu ingin menutupi. Kapan? Nggak pernah berhasil. Kenapa? Karena nafsu telah bikin satu aplikasi di dalam hati, yaitu rasa kurang. Rasa kurang itu virus banget. Akhirnya orang nggak bisa syukur seumur hidupnya. Akhirnya dia nggak pernah merasakan yang namanya surga dunia. Bahkan itu ciri orang yang nggak pernah merasakan surga dunia berarti tidak akan pernah merasakan surga. Mudah-mudahan mari kita semua berusaha untuk bersyukur terus kepada Allah, baik nikmat ataupun bala, agar kita jangan kena sihirnya tuh. Bahkan orang pemurah itu nggak harus kaya. Bahkan Nabi bilang orang punya uang 1.000, dia kasih 500, sisanya 500, itu lebih afdal dari orang punya 1 juta, dia kasih 100.000. 100.000 dari 1 juta kan berapa? 1.000 dari 500 berapa? Ya separuh. Lebih afdal yang 1.000 ini sedekahnya daripada yang 1 juta. Sedekah tidak perlu harus kaya. Nggak nunggu kaya, nggak nunggu banyak uang. Ada uang 100 rupiah, enteng-teng, celengan lewat, enteng-teng, celengan lewat, enteng-teng. Kalau celengan lewat celengi begitu ya. Insyaallah tanggal 12 Rabiul Awal, yaitu bertepatan hari Senin, Masjid Jami akan mengadakan acara Maulidin Nabi. Sederhana acaranya, kita memuji Nabi aja, memuji Nabi.
bikin acara insya Allah jam 8 kali dimulai. Selesai agak paling lama jam 10 malam. Jam 10 pagi ya 2 jam. Dan insya Allah ini ada catatan sederhana dari perkiraan biaya itu kurang lebih 229 juta. Yaitu kami rencananya nggak begitu banyak yang dijadikan konsumsi, daging, nasi, air. Insya Allah sampai 25.000 bungkus. Insya Allah. Jadi kedusah mie goreng lagi. Kedusah macam-macam lagi. Jadi sederhana aja. Yo bayangkan 25.000 itu berapa kilo daging. Nah, terus nasi bungkusnya, terus plastiknya, nah, mungkin itu caranya sederhana aja maulid. Kalau ada ceramah-ceramah sedikit, kalau kada ya sudah. Pokoknya sistem kita hubbun Nabi, hanya cinta kepada Nabi ini dorongan. Dengan harapan syafaatun Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nggak ada lah. Mau ceramah mau enggak masalah. Yang penting udah. Alifiyun ansimimiyun fam. Rasulullah itu nih hidung beliau kayak huruf alif. Alifiyun ansimimiyun fam. Mulut kayak bulatan huruf mim. Seksi. Baik. Nuniyul hajib. Alis bagaikan huruf nun berbalik lah. Kalau berwujudan huruf nun itu lain. Alifiyul anfi mimiyul fami nuniyul hajib. الكون كله إشارة وأنت يا حبيبي وأنت يا حبيبي المقصود اللهم صل وسلم عليه الكون كله إشارة وأنت المقصود. Semua alam semesta ini hanya kisah, namun cerita yang hakiki menceritakan baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Wajar kalau kita 12 Rabiul Awal baca maulid. Nggak ada satu kitab maulid itu yang menuhankan Nabi, nggak ada. Saya jaminannya, nggak ada. Saya buka dari awal sampai akhir, dari awal sampai akhir, dari awal sampai akhir, nggak ada satu kalimat pun yang menyatakan Rasulullah itu Tuhan. Jadi jangan takut maulid. Nggak ada, jelas nggak ada. Saya jaminannya. Buka Burdah, buka Maulid Al-Habsyi, buka Al-Barjandi, buka Ad-Dibai, buka apa? Yang lain-lainnya, semua menceritakan kelebihan, nggak ada apa-apanya. Bahkan dalam Burdah sendiri bilang, "Ta'baddatsun nasara fi nabiyyih." Jangan kau tiru orang luar Islam yang menganggap Nabi Isa itu sebagai Tuhan. Kita nggak seperti itu. Nggak seperti itu. Nah, jadi insya Allah mulai minggu kena kita berpintaan jadi bakul berjalan. Nah, kita berharap dapat dana seperti ini, kita laporkan sama masjid, kita gawi seperti biasa. Jadi mudah-mudahan cukup dah. Di lanang 25.000 ini nah bungkus kada cukup juga. Berelaan ya, belum pakai apa. Kemarin acara 21.000 bikin nasi bungkus nggak cukup. Ya udah berelaan, minta maaf. Sekarang dinaikkan lagi jadi 25.000. Ya mudah-mudahan cukup. Kita kada makanannya, yang penting syafaat. Syafaat Sayyidina wa Habibina Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Nah lalu adapun hubud dunia, yakni kasih akan dunia, maka yaitu dicela oleh syarak. Agama melarang kita untuk mencintai kesenangan. Kita harus terima juga yang sakitnya. Kita harus memahami dan mengerti juga yang bala, musibah. Jangan kita benci. Karena kadang-kadang yang pahit itu ternyata obat, yang manis itu ternyata racun. Manis tapi racun, pahit tapi obat. Pilih yang mana? Ya kita ini kadang-kadang sukanya milih gini, yang manis tapi obat. Seharusnya kan 2 pilihan, pahit tapi obat, manis tapi racun. Pilih mana? Pilih kawin katanya. Jauh sekali. Allah. Dan ya itulah suka kesenangan dunia, tidak menerima yang sakitnya. Suka kaya, nggak menerima miskin. Padahal miskin itu kalau dipahami bisa jadi lebih bagus daripada kaya. Banyak orang kaya yang sombong, banyak orang miskin yang nggak sombong. Waduh, tapi kalau udah miskin sombong, apa yang disombongkan? Miskin sombong, bunga sekada bagak. Di kampung sini jalan beginian banyak nanti gila-gila loh. Enggak, memang hidup di kampung beginian orang gila. Dia ngomong, itu ada laki-laki, perempuan di kampung ini semua jatuh tergila-gila sama saya. Memang semua perempuannya orang gila, jadi wajar aja tergila-gila. Jadi sombong, hanya bunga sedikit, ya Allah. Itu genteng putih muha aja sini hilang. Putihnya di sini hitam. Jadi ini kue lapis. Miskin sombong, apa yang disombongkan?
Nah, cinta kepada kesenangan itu dunia asal segala kejahatan. Semua timbul, sombong timbul. Menentang Tuhan bisa jadi berat. Menghina orang miskin jadi aneh. Kenapa? Karena sumber penyakit cinta kepada kesenangan dunia. Yang semua itu cinta kepada kesenangan tadi membinasakan akan manusia. Oleh karena itu kan hati-hati, jangan istilah cinta kepada dunia akhirnya belajar ilmu agama. Jangan cinta kepada dunia, berhenti kerja. Salah. Salah. Yang dicintai itu bukannya bendanya, kesenangannya jangan dicintai. Arti kesenangan jangan dicintai hingga menolak yang sebaliknya. Artinya senang diterima, nggak senang dipahami. Senangnya disyukuri, nggak senang husnudzan. Kalau dapat nikmat, alhamdulillah. Kalau nggak dapat, husnudzan, sangka baik. Ini masih baik dibanding yang lebih sakit dari saya. Ini masih untung dibanding yang lebih berat bebannya dari saya. Ini cara supaya jangan hubud dunia. Bukan berarti nuntut ilmu, belajar tasawuf katanya jangan cinta kepada dunia. Itu toko tutup. Kenapa? Jangan cinta kepada dunia karena duduk di toko dunia. Salah. Anak makan apa? Istri makan apa? Jangan anak istri. Kita makan apa? Rokok aja 2, 3, 4. 2, 3, 4 ya gila. Rokok 2, 3, 4 sekali hisap. Itu asal. Nah, asal segala kejahatan, yaitu cinta kepada kesenangan tapi tidak menerima yang sebaliknya. Kalau kita sekarang alhamdulillah punya uang ada, punya rumah ada, alhamdulillah. Kan kita itu dekat sama Allahnya bukan dengan kesenangannya. Kita puji Allahnya, kita sanjung Allahnya, kita muliakan Allahnya bukan kesenangannya. Bahkan kita mendekati Allah lebih daripada kesenangan dunianya. Cirinya, tandanya ketika Allah berbalik berbuat yang sebaliknya, dia ngerti. Allah nggak pernah jahat sama hambanya. Allah pasti menyimpan rahasia di balik semua ini. Walaupun dia nggak ngerti, tapi dia menyangka pasti ada baiknya. Walaupun dia nggak melihat mana baik, pasti ada bagusnya. Walaupun dia tidak merasa mana bagusnya. Yang namanya husnudzan, sangka baik. Jangan sangka jahat duluan. Kalau sangka jahat duluan ya supan seronganan. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala, "Man kana yuridu hartsal akhirati nazid lahu fi harthihi, wa man kana yuridu hartsad dunya nutihi minha, wa ma lahu fil akhirati min nasib." Barang siapa ada ia berkehendak akan pahala akhirat, niscaya aku tambah baginya di dalam pahalanya itu. Dan barang siapa ada ia berkehendak pahala dan kesenangan dunia, niscaya aku beri akan dia daripadanya kesenangan dunia itu, tetapi tiada dapat baginya di dalam akhirat daripada bahagian dan kenikmatan. Kalau orang yang cinta kesenangan dunia, dia nggak bisa mikirin kesenangan akhirat. Akhirnya dia nggak dapat, karena dia sibuk mikirkan kesenangan dunia. Bahkan nggak sempat sholat, nggak sempat ngaji, nggak sempat zikir. Jadi nggak sempat dia memikirkan kesenangan akhirat. Logika. Kita sekarang kerja. Kenapa? Cari makan. Kenapa cari makan? Perlu hidup. Iya kan? Bikin rumah. Iya kan? Beli baju. Ini hidup pendek. Paling lama kita hidup 100 tahun. Paling lama juga hidup 200 tahun. Dianggap 1000 tahun lah. Banding dengan akhirat. Dari kita meninggal sampai tiada akhir, berapa ribu tahun kita harus jalan. Ini logika. Kenapa kita begitu fokus memikirkan kehidupan yang begitu pendek, lupa kehidupan yang panjang yang harus juga kita pikirkan. Setidak-tidaknya sama. Sebagaimana kita bersungguh-sungguh cari makan, cari uang, kita juga bersungguh-sungguh cari kesenangan buat kehidupan yang lebih panjang. Pasti itu logika banget. Tapi kenapa logika itu mati buntu? Karena kena sihirnya dulu. Padahal logika banget. Kalau kita jalan dari sini, mungkin ke Pasar Lama, ongkosnya kita pikirkan. Sekarang kita jalan dari sini ke Martapura, tentu lebih banyak lagi ongkos yang kita perlukan. Itu logika banget. Kalau kita dari umur hidup sampai ke mati 100 tahun, kita perlu hidup, kita perlu makan, kita perlu rumah, ya perlulah. Kita cari uang, kita cari kerjaan. Memang, tapi kenapa kita nggak sempat mikirkan perjalanan yang lebih panjang daripada setelah mati itu tadi? Allah, salat enggak? Zikir enggak? Berbuat baik enggak? Puasa enggak? Mati? Ya udah pasti. Datang mungkar nakir. Jadi jangan mungkar. Kir, nggak usah ditanya. Pukuli. Sama nanya kok nggak ada amal ibadat juga, katanya nakir ya demi keadilan. Tanya aja dulu. Oh, dia nggak bisa jawab juga. Siapa Tuhan kamu? Bingung nih orang. Siapa imam kamu? Bingung nih orang. Siapa Tuhan kamu? Duit. Siapa imam kamu? Imam Samudra. Misal. Artinya apa? Orang ini dari hidup setelah meninggal perjalanan panjangnya sakit. Kenapa jadi sakit? Ya wajar, karena dia juga gak bawa bekal. Dia di dunia gak sempat juga mikirkan. Jadi wajarlah sakit. Adil lah Allah. Mudah-mudahan. Dari karena itu jangan dilepas istighfar, amalan astagfirullah. Biar nggak di surga, tapi jangan di neraka. Itulah harapan terakhir kita. Yang penting biar nggak ke surga, tapi juga nggak ke neraka. Nah gimana caranya? Itu akhir permintaan. Karena katanya Abu Nawas, ya Allah,
saya ini kalau masuk surga nggak pantas, tapi jujur masuk neraka nggak mampu. Katanya Allah, apa yang kamu minta? Ya ampuni kesalahan saya, jangan sakiti saya. Oh, pintar kan katanya Allah. Artinya kan mau masuk surga juga, tapi jujur Abu Nawas ngomong, saya nggak pantas masuk surga. Tapi jujur, nggak tahan siksaan neraka. Yang penting gini aja kita marah, nggak usah ke surga, tapi jangan ke neraka. Di mana? Terserah Tuhan, yang penting nggak ke situ. Alhamdulillah. Nah, itu tadilah pengumuman pertama bahwa insya Allah kita minggu akan datang menjalankan sumaran sudah beberapa dahulu nonton jadi 12 Rabiul Awal kan kita. Jadi kan minggu kena 20 November terus minggu dudinya berapa tuh 28 lah. Nah, minggunya sampai kena 12 jadi mungkin 4 minggu. Oh bila cukup stok 229 yang anggap aja 230-an pas cukup. Jadi jangan lagi kena aftar pulang lagihannya tuh abut. Kemana gunakan? Ya nang akhirnya tuh nukar lagi ini goreng. Ini supaya pas-pas, gitu aja. Memang cangkir kalau diisi air harus pas. Kalau lebihan kan jadi sakit kepala. Yang enak tuh yang pas. Coba kalau beli baju yang kebesaran gak enak, kekecilan juga gak enak, gak pakai baju juga gak enak. Harus pas lah. Dan sabda Nabi SAW, hubbu dunya rasul kulli khati'ah. Kasih akan dunia itu kepala segala kesalahan dan segala kejahatan. Jadi semua sumber kesalahan hanya satu, menuhankan dunia. Sebabnya bahasanya gitu. Cinta kepada kesenangan dunia. Jadi mudah-mudahan nih, Ikam teruskan sekolah, kuliah teruskan, melamar teruskan. Tapi seandainya hidup mungkin kada sesuai dengan yang dikehendaki, pahamilah di balik semua itu ada kebaikan yang terkandung. Itu mudah agar bisa menjalani hidup. Setelah itu nanti ajal datang menjemput. Nanti kalian akan memetik hasil buah dari kebaikan yang kalian lakukan di sini. Tapi kalau sudah di sini sakit, di sana juga mungkin lebih tambah. Perempuan-perempuannya juga kebetulan kawin lawan orang berduit. Itihi satu laki suka ngomong dan ngaku kaya-kaya atau mengaku memuji diri enggak, kikir enggak, menghina orang miskin enggak. Kalau itu sifatnya, apalah arti kawin dengan orang kaya? Karena ini orang ini nanti akan berkumpul dengan Fir'aun. Fir'aun itu orang kaya, namanya juga Fir'aun raja. Mana ada raja miskin? Kebetulan kawin lawan orang sugih, jangan terlalu bangga hai kaum wanita. Kenapa? Belum tentu kemuliaan ada di kekayaan. Jangan sedih kawin dengan orang miskin. Siapa tahu miskin itu membawa berkah. Di situ nanti kamu menemukan rasa syukur. Kesian, laki tukang beca aja bang. Tukang beca paling 25.000, 35.000, paling apa sehari. Tapi bisa mencukup-cukup. Beli baras, beli ikan, beli rokok 1 kilo. Yang penting jalani hidup. Kata sang istri, saya lihat walaupun suami saya miskin, tapi dia enggak sedih. Saya lihat walaupun suami saya miskin, dia tidak merasa bahwasanya menolak akan kemiskinan. Bahkan dia menyuruh saya untuk bersabar, untuk memahami akan rahasia Tuhan. Saya sudah ketemu dengan laki-laki yang jadi imam saya. Kawin sama orang kaya, ya udah sombongnya, iya ngaku kaya, ngaku hebat, banyak mobil, banyak tanah, banyak ini, banyak utang juga. Ya, terus lagi engken kikir, ya Allah, uangnya banyak tapi sama istrinya aja engken kikir. Terus lagi sama orang miskin menghina. Kalau ada kena teman-teman istri datang kebetulan orang miskin, kamu jangan berteman sama itu, itu bukan levelnya kamu. Waduh, ini kawin sama hantu. Ini kawin sama orang yang udah kena sihir dunia. Susah, orang kena sihir, orang kena guna-guna. Jangan kau nilai kemuliaan karena kekayaan, tapi nilailah karena ketakwaan dan kesalehan. Berharap orang kaya saleh, pejabat saleh, orang miskin saleh, orang nggak punya harta saleh. Muliakan karena kesalehannya, bukan karena kekayaan. Karena orang kaya datang kepada kita, kita muliakan bukan karena kayanya, tapi karena solehnya. Ada pejabat datang, kita muliakan karena solehnya, bukan karena jabatannya. Ada orang miskin datang, kita muliakan karena solehnya, bukan kita hinakan karena miskinnya. Jelas? Ini, mari kita sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan khususnya Indonesia dan muslimin muslimat sedunia diberikan curahan rahmat tambahan khusus daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Amin amin ya rabbal alamin. يا لطيفا بالعباد الطف بنا واسق البلاد وارحم علي ذاك يا جواد قبل التبرم والفساد يا لطيفا بالعباد الطف بنا واسق البلاد وارحم عبيدك يا جواد قبل التبرم والفساد نسأل بطه والعباد أهل السرائر والوداد وحق تنزيل الجواد تحيي البلاد
مع العباد يا لطيفا بالعباد الطف بنا واسق البلاد وارحم عبيدك يا جواد قبل التبرم والفساد عبدك ببابك واقف ومن عذابك خايف وبفنائك عاكف يرجوك تدرك بالمراد يا لطيفا بالعباد الطف بنا واسق البلاد وارحم عبيدك يا جواد قبل التبرم والفساد يا ربي وارحم ضعفنا ووسع العيش لنا ولا تؤاخذ من جنى إنك لطيف بالعباد يا لطيفا بالعباد الطف بنا واسق البلاد وارحم عبيدك يا جواد قبل التبرم والفساد يا ذا الجلال والكرام نسألك ترحم من جرام وامحو الكبائر والآثام وافتح لنا باب السادات يا لطيفا بالعباد الطف بنا واسق البلاد وارحم عبيدك يا جواد قبل التبرم والفساد يا آل بيت المصطفى يا أهل الكرم وأهل الوفاء غيثوا عبيدا قد عفا حائر مضيع للمعاد يا لطيفا بالعباد الطف بنا واسق البلاد وارحم عبيدك يا جواد قبل التبرم والفساد فتبكوه بالثبات وأسعده قبل الممات بخير عيش في الحياة وحسن خاتم مستجاب يا لطيفا بالعباد يا الله البلاد وارحم عبيدك يا جواد قبل التبرم والفساد ثم الصلاة على الرسول خير الأنام أبي البتول ما لاح برق في الفصول والآل والصحب الجياد حمان الطف بنا واسق البلاد وارحم عبيدك يا جواد قبل التبرم والفساد أفضل ذكر واعلم أنه لا إله إلا الله 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 سيدنا محمد رسول الله. سبحان
سبحان الله بحمده 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 يا الله 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 يا الله. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلي وسلم وبارك على سيدنا ونبينا مولانا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اوصل واهدي وتقبل ثواب ما عملنا من انواع الخيرات بفضلك الى ارواح جميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات خصوصا الى روح سيدنا رسول الله واهل بيته وصحابته وقرابته وازواجه وذرياته اجمعين من الاولياء والعلماء والصالحين. ثم الى ارواح مشايخنا ومعلمينا ووالديهم وامهاتهم وأزواجهم وأصهارهم وأولادهم وذرياتهم. ثم إلى أرواح والدينا وأمهاتنا وإخواننا وأخواتنا وأزواجنا وأولادنا وذرياتنا أجمعين. وإلى أرواح أصحابنا وجيراننا وإلى أرواح من لا زائر ولا ذاكر لهم أنت أعلم بهم وبأسمائهم. أوصل اللهم ثواب ذلك منا إليهم. اللهم اجعله بداء لهم من النار وبداء لهم من النار وشراء لهم من النار وعتقا لهم من النار ونجاة لهم من النار برحمتك يا عزيز يا غفور يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا ولهم وارحمنا وإياهم مغفرة ورحمة من عندك إنك أنت الغفور الرحيم. وأدخلنا وإياهم الجنة بغير حساب وأدخلنا وإياهم الجنة بغير حساب وأدخلنا وإياهم الجنة بغير حساب. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم بفضل اسم ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Minta ampun, minta ridha dunia akhirat.